Oh guys, kembali bersama gua aja si netizen yang suka ngebahas bola. Yes. Akhirnya tanggal sumpah dari Ole Romani sudah bocor ya bisa dibilang. Jadi itu sudah diumumkan oleh Menteri Hukum yaitu Pak Supratman Andi, di mana beliau sudah mengatakan di media bahwa tanggal sumpah dari Ole Romani itu diperkirakan akan tanggal 8 Februari, menunggu dari rapat DPR ya, persetujuan DPR. Karena DPR ini sudah selesai dalam masa resesnya, berarti harusnya dekat-dekat ini ya, dekat-dekat ini harusnya sudah sidang untuk menentukan kewarganegaraan dari Ole Romani. Dan seperti yang sebelum-sebelumnya ya, biasanya akan cepat ya, dimana DPR harusnya tidak akan terlalu banyak menimbang, mungkin 1 jam harusnya udah beres dan harusnya sudah ditandatangan ya. Harusnya di 1-2 hari harus sudah beres, kepres sudah beres, dan mungkin minggu depan ya, berarti tanggal 8 bener ya, harusnya tanggal 8 sudah akan disumpah. Dan bukan hanya Ole Romani ya, tapi dua pemain lainnya, yaitu dua pemain muda, yaitu Dion Marks dan Tim Gayspen juga akan menyusul Romani, akan disumpah di tanggal yang sama. Dan ini menjadi kabar yang sangat baik ya. Akhirnya setelah 2 tahun kita menunggu striker ini, akhirnya dia datang juga. Dan dia pun bisa dibilang sedang ada di performa yang cukup baik, dimana dia kemarin akhirnya debut di Oxford. Dan gue harapkan Romani bisa mengambil posisi starter di Oxford, supaya Maret dia bisa ada di kondisi yang 100%. Oke? Ini kabar yang sangat melegakan. Mudah-mudahan ya di rapat DPR nanti tidak ada hal konyol lagi yang ditanyakan ya. Karena kita tahu di naturalisasi sebelumnya ada beberapa hal konyol bisa dibilang yang ditanyakan oleh DPR, dan mudah-mudahan tidak ada itu lagi, supaya tidak ada lagi dinamika yang kisruh di publik sepak bola, di netizen, di supporter bola ya. Tidak ada lagi gitu ya. Tidak ada hal-hal aneh lagi yang ditanyakan, bahwa kita kan sudah menjalani banyak naturalisasi di 3 tahun terakhir. Harusnya semuanya sudah jelas ya. Harusnya semuanya sudah jelas bahwa naturalisasi ini jangka pendek, kemudian grassroots pembinaan jangka panjang gitu ya. Mungkin yang harus ditanyakan adalah perkembangannya saja. Jangan menanyakan soal transfer naturalisasi lah, menanyakan soal mau sampai kapan naturalisasi inilah, dan lain sebagainya. Gue harap nggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan itu di DPR ya. Gue diharapkan tidak ada lagi gitu. Dan untuk dua pemain lainnya, yaitu Dion Marks dan Tim Gayspen, ini katanya bisa didaftarkan ya di timnas U20 nanti. Dan ini adalah kabar yang sangat baik juga untuk timnas U20 asuhan Indra Safri. Kenapa? Karena kita melihat di 3 pertandingan uji coba kemarin yang dilakukan oleh timnas U20, hasilnya sangat mengecewakan ya. Meskipun kita menang 4-0 lawan India, tapi permainannya tidak menjanjikan untuk gua. Masih terlalu banyak individual error, terlalu banyak individual tim yang dilakukan oleh timnas ini. Dan gue harapkan dengan datangnya Dion Marks dan Tim Gayspen ini ada peningkatan kualitas di tim ini, terutama di lapangan tengah. Dion Marks ini kan gelandang bertahan ya. Gue harap Dion Marks ini bisa menutupi kualitas yang ada di lini tengah. Karena apa? Karena untuk gue kualitas lapangan tengah timnas U20 ini agak sedikit lack ya. Agak sedikit lack of quality. Jadi harus ditambah dengan pemain berkualitas, dan gue harap Dion Marks bisa menutupi itu. Dimana di tengahnya yang mungkin paling bisa sustain ya, itu cuma Tony Firmansyah dan Welber Jardim. Dan kalau bicara siapa? Kalau kita bicara Indra Safri kan dia bermainnya selalu dengan 4-3-3 ya. Dan berarti kan harus ada 3 orang di gelandang, dan kalau cuma ada Tony dan Welber artinya kurang 1 pemain kan. Nah, gue harap Dion Marks bisa menutupi itu ya. Dan Tim Gayspen dia mainnya kan di wingback, bisa di kanan bisa di kiri. Dan gue harap Tim Gayspen juga bisa memberi ekstra untuk timnas U20. Oke, itu sekilas tentang 2 pemain yang lainnya. Kita kembali ke Ole Romani, di mana kita tahu kita belum punya striker yang mumpuni untuk level Asia ya. Kita belum punya striker yang mumpuni, dan gue harapkan Ole Romani
adalah benar-benar jadi solusi yang kita harapkan selama ini. Kita tahu 2 tahun terakhir kan oleh Romani ini menggantung ya, apakah dia mau atau enggak, dan akhirnya dia mau ya. Akhirnya dengan segala pertimbangan, mungkin Romani juga sadar kalau dia secara kualitas memang sudah tidak cukup di timnas Belanda. Dia akhirnya membeli ke timnas Indonesia yang memang membutuhkan dia, sangat membutuhkan dia gitu. Terlebih lagi striker-striker lokal kita, bahkan striker-striker yang ada ya, nggak cuma lokal ya, striker-striker yang ada semuanya ini tidak compete sebenarnya di level Asia. Kalau kita bicara Rafael Strike ini kan bukan striker. Dia itu winger kiri yang dipaksakan jadi striker karena dia punya atribut, dia tinggi, dia lumayan cepat gitu ya. Ibaratnya dia punya fisik lah, lumayan punya fisik untuk bermain as a striker. Tapi instingnya kan bukan striker gitu ya. Insting strike ini kan bukan striker. Jadi strike pun untuk gue tidak compete untuk di posisi striker. Kemudian kalau kita bicara Ramadan Sananta, Dimas Derajat, Hoki Caraka ya, kita sudah tahu sendiri ya. Bahkan di season ini di liga pun mereka bertiga ini tidak perform. Untuk kualitas liga ya. Kualitas Liga 1 kita tahu kan ya, kita harus akui cukup rendah di Asia. Di level Liga Indonesia pun mereka tidak perform, apalagi kalau dibawa ke level Asia ya. Gimana gitu. Kita kan tidak bisa berharap gitu ya. Wah, kita harus ya balik lagi menggunakan striker yang ada di luar atau diaspora, dan oleh Romani gue harap menjadi jawaban. Kalau misalkan oleh Romani tidak perform ya, kita tidak tahu lagi kita harus ngandelin siapa di depan ya. Mungkin ya kalau bicara harus ngandelin siapa ya, Ragnar Oratmangun paling akan dijadikan false nine Eden gitu ya. Ragnar false nine, kemudian mungkin di kanan Romani juga kan bisa taruh di sayap ya, mungkin Romani bisa di kanan. Jadi kita lihat ya, diracikannya Kluivert ini Romani akan bermain di mana? Harusnya striker ya, karena striker kita nggak punya sama sekali. Mungkin strike bisa ditaruh di kanan ya, jadi strike yang pindah ke sayap, Romani yang ditaruh di depan, karena Romani punya insting ya, lebih punya insting as a striker dibanding strike atau pemain-pemain lainnya, dibanding Ragnar, dibanding Marcelino, dibanding lain-lain sebagainya. Dan gue nggak tahu ya Romani ini akan disumpah di mana. Tapi kalau melihat jadwal championship, tadi gue lihat jadwal championship, kayaknya Romani nggak akan ke Indonesia ya deket-deket ini, karena sangat padat jadwal championship. Kemudian Oxford kan sudah tersingkir dari ajang lainnya ya, jadi fokus di championship. Jadi harusnya Romani ini disumpah mungkin kalau nggak di Inggris, di Belgia ya. Itu kan lumayan deket ya. Kalau nggak di Inggris mungkin di Belgia disumpahnya. Jadi seperti Kevin Dix kemarin, orang hukum dari Indonesia yang berangkat ke duta besar di Inggris ataupun di Belgia, mungkin akan begitu ya, seperti Kevin Dix. Dan gue sangat angkat topi, sangat sangat apresiasi sekali ya kepada Menteri Hukum Indonesia ya, dimana mereka juga mensupport habis-habisan, gerak cepat ya, untuk bisa mensukseskan program naturalisasi ini, untuk mensukseskan ibaratnya program timnas Indonesia ke Piala Dunia. Karena ya bagi kita supporter, hanya Piala Dunia ya harga mati supaya kita bisa kembali percaya dengan tim ini gitu ya. Piala Dunia ini benar-benar harga mati sekali gitu. Karena tanpa Piala Dunia ya program ini bisa dianggap gagal. Program naturalisasi besar-besaran ini bisa dianggap gagal. Gitu ya, dan kita ya akan kesulitan punya muka di Asia kalau misalkan kita tidak lolos ke Piala Dunia dengan segambreng pemain naturalisasi kita yang kita punya. Gitu kan levelnya untuk harga pasar aja kita udah nomor 7 di Asia. Nomor 7 di Asia gitu ya. Dan kalau dengan squad nomor 7 di Asia ini kita masih belum bisa compete di level Asia, ya sorry itu saya, program ini yang bisa kita bilang mungkin satu-satunya cara yang bisa kita lakukan sekarang. Karena kan nanti diaspora itu akan bisa dibilang akan habis di 15 tahun ke depan. Artinya kita cuma punya waktu 15 tahun untuk pertama lolos ke Piala Dunia. Yang kedua adalah membangun pembinaan grassroots, mengimprove pembinaan grassroots dan juga sport science yang ada di Indonesia kan.
Artinya 15 tahun ini benar-benar harus dimanfaatkan sekali. Jadi mendatangkan diaspora yang bisa dibilang kelas A, kelas S, dan Piala Dunia bisa menjadi pen-trigger pemain-pemain kelas S itu untuk datang ke Indonesia. Oke. Sukses untuk oleh Romania prosesnya supaya lancar nanti disumpah. Bye.